Ini aku masak sayur lodeh tulang ayam. Iya, ini sayur lodeh teman-teman. Ya, dipakein tulang ayam. Ini tulang ayamnya nih. Suamiku suka berakoti tulang ayam. Ya, ini tak kasih kacang panjang, daun ini so, ya sama ayam, sama itu teman-teman. Ya. Cabenya cuma satu biji ya. Nih, ya teman-teman tak kasih ini apa jenenge? Lengkuas nih, lengkuasnya tuh ya, lengkuas ya teman-teman, pakai lengkuas biar wangi. Pakai ini apa namanya, gori tadi, mantap nih pakai gori. Ini ayamnya, tulang ayam pakai gori teman-teman, tahu kan gori? Tuh gorinya, tuh gori ya. Gori ini teman-teman yang itu loh, buat gudeg itu ya teman-teman, pakai gori jadi lodehan. Pakai daun so, pakai gori, pakai tulang ayam, mantap ini, wangi banget gini ya. Ini namanya lodehan. Kalau teman-teman mau pedes cabai yang banyak, aku cabai cuma satu soalnya anakku nggak mau pedes. Nah, satu kecil nih, pakai santan yang banyak tuh, kayak gini ya teman-teman, tuh mantap tuh, ada ayamnya kayak gitu. Kalau teman-teman mau ini kayak apa jenenge, jahe, iki jahe, anggo jahe ya, jahenya kayak jahe, pakai ini lengkuas teman-teman ya. Ini jahe sama lengkuas, tahu kan, biar teman-teman bisa bedain. Ini kalau bau bagus itu pakai apa, daun salam. Aku nggak punya salam. Ini nih apa jenenge, gori, namanya gori. Aku beli itu satu bungkus itu loh teman-teman, satu bungkus sayur asem, tak bagi dua, itu masih ada besok lagi. Banyak kan nanti si makan sama aku, mau suamiku mana aku doang, neneknya udah nggak ada. Biasanya 3 orang sama nenek, mamahku ya teman-teman, mamahku sudah nggak ada. Ngene ya teman-teman, ini sayur lodeh kan. Ini yang satu aku bikin udang gulung itu yang kayak hot band itu. Ini beli jadi tapi aku goreng sendiri. Ini sambel nih, namanya sambal Bangkok ya teman-teman. Gini, jadi masakanku hari ini nih, lodehan tuh, lodehan ya teman-teman, pakai tulang ayam, gudeg, lodehan gudeg pakai tulang ayam, gori namanya, gori. Lodehan gori, kacang panjang, daun sup, pakai tulang ayam ya. Nah ini nih apa, kayak hot band ini berpik ya teman-teman tuh. Aku makan berpik, beli itu beli jadi, tapi aku goreng sendiri. Ini sambal Bangkok, ini ditutul kayak begini, mangannya gini teman-teman ya. Nah dikasih begini, nah. Mantep, masih panas. Ini ya. Terus ini juga mantep. Nggak pakai itu bumbu lodehan yang ambil nasi itu loh, bungkusan. Tapi tak tambah bumbu sendiri, tambah bawang merah, bawang putih, kemiri ya teman-teman, pakai kemiri. Kemirinya jangan banyak-banyak, berapa potong aja. Kalau kebanyakan nanti pahit ya, pakai kemiri segala. Mantap lah, namanya sayur lodehan tuh. Ini lodehan kampung tapi enak. Ini sekarang masuk di restoran teman-teman. Ini lodehan kampung, biasanya orang ditambah tempe ya. Nah, pakai tempe ini tahu dipotong. Aku nggak punya tempe, nggak punya tahu, ya sudah, ini aja udah cukup. Terus kalau orang jualan itu pakai cabai yang banyak, pedes, wah enak, mantap. Menurut selera, aku kan nggak pedes, dan aku nggak makan pedes. Ya kalau teman-teman mau pedes silahkan. Ya menurut selera teman-teman lah gitu.
Ini kalau lodean ini toh teman-teman, kalau lodean kampung itu sekarang masuk restoran ini. Sayur lodeh ini sekarang lagi favorit. Ini jahe, pakai lengkuas, pakai kemiri, pakai jagung. Kalau yang komplit itu ya itu masuk restoran semua. Mantap ini lodean. Ya teman-teman, ini sudah biasa kayak hotben, itu udah biasa. Ini sambal bangkok. Ini ya teman-teman. Nah, ini mantap. Oh teman-teman, ini mantap. Kemarin itu kasihan bah, ada satu gadis ya, umur 24 tahun. Dinikahi kakek-kakek umur 74 tahun. Kasih mahar tuh 3 M. Taunya nipu. Ya teman-teman yang punya anak gadis itu hati-hati, banyak yang nipu. Akhirnya gironya itu bukan giro ya, dikasih ceknya palsu katanya, ceknya blong ya. Teman-teman harus survei dulu, lihat dulu. Aku waktu lihat pertama orangnya kayaknya nggak meyakinkan, orang kaya, wajahnya aja nggak kayak orang kaya. Aku pikir begitu, bener nipu. Tahunya gadis itu ditipu. Umur 24 tahun gadis itu mau dapat kakek-kakek 74 tahun. Dia pikir dikasih cek 3 M. Kayak nipu. Emang gampang nyari duit 3 M. Bodoh, akhirnya dia malah bawa motornya, mobilnya rental. Iyalah, sekarang kan mobil bisa sewa. Mobilnya tahunya yang dia pakai itu mobil rental. Gitu. Tahu tuh gimana ya. Jadi semalam doang jadi istri, semalam dinikmati perawane tok, kabur. Ya itulah teman-teman. Jadi anak itu hanya jadi istri semalam, jadi nikmati perawane, kabur. Motornya dibawa, itunya apa namanya, ceknya palsu, sama itu apa jenenge, mobil rental. Itulah teman-teman ya. Sekarang ini orang itu kita nggak tahu. Yang jujur sama yang palsu podo. Ya, bunga palsu aja mirip asli, ya kan? Kayak gitu teman-teman, harus hati-hati yang punya anak. Jangan percaya, cek. Bener nggak dia punya duit 3 M? Taunya rekeningnya blong. Ya teman-teman. Orang kalau buka cek itu kan pasti ada dana, nggak mungkin. Dia danane nol, cuma tulisan doang. Kan selembaran cek itu kan bisa dibeli. Ya kan teman-teman, dia bisa beli di bank kan, juga bisa pinjam temennya, pinjam saudaranya kan bisa. Lembaran cek itu teman-teman jangan percaya. Aku kasih tahu, aku kan pengusaha, aku kan tahu. Kalau orang buka cek atau buka giro itu harus diisi. Misalnya kita mau bayar orang pakai giro gitu ya teman-teman. Nah itu harus diisi sebelum jam 12. Kalau sudah jam 1, di atas jam 1, jam 2 suka gironya blong gitu. Misalnya teman-teman buka giro atau buka cek 1 juta, itu di dananya harus ada, bukan nggak ada kayak gitu. Jangan sampai kita tuh ketipu ya teman-teman ya. Teman-teman, terutama teman-teman yang punya anak gadis ya, itu sayang gadis kita ditipu begitu. Udah malu nanti, nama baik nggak bagus ditipu gitu ya. Rugi kita, gadis itu rugi. Kalau cowok mah nggak rugi, bodoh amat ya. Kayak gitu teman-teman. Sekarang banyak penipu, nyari duit susah, nipu-nipu. Benar teman-teman, sekarang itu musimnya ya, musim penipu, musim orang selingkuh, musim orang ambil suami orang, ambil istri orang, nyari duit susah. Nah, musim uang mereka kayak gitu tuh banyak. Aku tiap pagi tuh di situ banyak. Depan rumahku kan jalan tuh, wah tantin orang mau nipu. Ya teman-teman, yang dicari orang-orang kaya, orang kaya yang banyak duit ditipu sama dia. Ntar masuk di Facebook, sekarang kan
wajahnya begini bisa berubah kayak gitu. Efek-efek efek lampu. Tuh, ada orang dari jauh ya teman-teman, misalnya dari Sumatera apa dari mana datang pikir dapat orang kaya. Taunya bukan kaya, pedagang yang depan di rumah orang kaya, dia foto-foto seolah-olah rumahnya kaya. Itu bukan rumahnya, rumah tetangganya. Itu sering aku dulu teman-teman ya. Ini pengalaman dulu rumahku yang lama itu. Sering ada orang foto-foto di depan rumahku. Rumahku yang lama itu kan lumayan cakep gitu. Jadi yang rumahku ini enggak terlalu cakep. Rumahku lama itu cakep. Jadi orang banyak foto-foto di depan rumahku itu. Ya aku biarin aja, bodo amat aku. Aku suka ngintip dari kamar kan. Aku kan ada orang rame-rame ngapain aku gitu. Orang foto-foto. Kayak gitulah teman-teman ceritanya. Ya itu efek-efek begitu, dia foto rumah orang seolah-olah rumahnya, foto mobil orang seolah-olah mobilnya, taunya bukan rumahnya, bukan mobilnya. Ya kan rumahku tuh pinggir jalan yang lama teman-teman, terus mobilku parkir di situ. Mobilku kan ya lumayan bagus lah, mobil halus lah kayak gitu. Nah, orang foto-foto di rumahku, di mobilku. Wis biarin, aku biarin. Nah, kayak gitu, efek-efek itu loh. Terus dikirim seolah-olah dia yang punya gitu. Kadang orang begitu, sekarang kan banyak begitu tipu-tipu. Aku kasih tahu aja, aku sana aku udah melihat. Aku lihat orang foto-foto itu di depan rumahku, foto-foto di depan mobilku segala. Kayak gitu teman-teman. Terus nganggo efek-efek lampu kayak dan nipu kayak masuk di Facebook padahal bukan rumahnya, itu rumahku pernah aku kaget juga, rumah mobilku kok masuk di Facebook ya, padahal nggak aku iklanin kan, nggak aku jual lah, kok masuk. Taunya efek-efek itu loh orang-orang itu. Ya sudah biarin, aku biarin aja, bodoh amat kayak gitu teman-teman ya. Manusia itu kan begitu. Sekarang orang walah sok-sokan dandan cantik, peluk-peluk suami orang, dapat duit 2 juta lah. Lu jinah tau enggak? Lu bangga. Tuhan itu tidak tidur. Sadarlah kau, hei manusia gitu. Tuhan itu istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu kamu pintu maksiat itu sekarang kan dibuka lebar. Ya tahu teman-teman yang masuk tuh nyemplung kono. Ya tahu dia pikir, oh gua dandan cantik, bau wangi, peluk-peluk suami orang, dapat duit 2 juta. Lah, lu salah. Itu jelas salah. Lu jinah itu dan yalah bukan hakmu milik suami orang kok kamu peluk-peluk. Lu jinah tuh. Tuhan tahu, istrinya nggak tahu, istrinya mungkin masa bodoh. Lu kalau mau sama mau ya kan, NPD itulah biarin aja. Istrinya tahu juga mungkin sudah capek, peringatin berantem capek, bodoh amat. Tapi yang satu mau, yang satu juga WC umum, ya tak, pada umumnya itu namanya, ya tak, biar aja. WC umum kan istilahnya tumbuh untuk tutup. Orang Jawa itu bilang ada tumbuhnya ada tutupnya ya. Laki WC umum, wedoke ya WC umum, sukaannya yang umum. Ya toh. Tapi Tuhan itu tahu, kepikir istrinya ndak tahu ya toh, anaknya ndak tahu. Tuhan itu tahu. Memang Tuhan goblok kamu akali gitu. Kamu besok lihat karma lo tuh, anakmu mati semua baru kau sadar, anak haramu mati kau baru sadar. Kemarin aku hari Minggu teman-teman, aku kan ibadah, aku orang Kristen ya teman-teman, aku ibadah, pendeta aku tuh khotbah. Ada seorang suami istri, istrinya itu pendeta teman-teman, jadi pendeta melayani Tuhan, ibadah, bagus lah istrinya. Istrinya tuh bagus, akhlaknya baik, sama orang juga baik, istrinya isi sahnya ya teman-teman. Tapi lakinya ini suka jinah sono sini, selingkuh sana sini, selingkuh sana, selingkuh sini, selingkuh sana, selingkuh sini. Dia mungkin ya namanya dia hamba Tuhan, dia tutupin, dia biarin, dia nasihati, nggak ngerti.
Akhirnya apa? Dia punya anak itu 6 teman-teman ya. Anak selingkuhannya 5, anak dia sah sendiri 1, anak sahnya cewek 1. Akhirnya apa? Dia biarin, dikasih tahu nggak ini. Akhirnya istri pendeta ini apa sudah nggak kuat lah kayak gitu, suaminya kan kayak gitu terus, wah jinah sono jinah sini, punya anak sono punya anak sini gitu. Akhirnya dia cerai terus apa yang terjadi berapa tahun kemudian, nah itu waktu Tuhan sudah datang, akhirnya suaminya mati, sakit mati. 5 orang anaknya itu mati juga satu persatu. Jadi anak jinahnya itu mati-mati dulu, anak hasil jinah itu ya teman-teman, akhirnya satu persatu mati. Akhirnya suaminya mati, terakhir suaminya mati. Dia ngenes, anaknya 5 mati. Dia ngenes, akhirnya dia mati. Akhirnya tinggal satu yang masih hidup, anak sahnya itu putri, seorang perempuan. Ya itulah teman-teman, itu hukuman Tuhan, waktu Tuhan ya. Jadi dia nggak pernah bales, nggak pernah ini, dia nggak pernah. Kalau orang lain kan samperin, dia tahu rumahnya, dia tahu suaminya itu dikuras duitnya lah istilahnya. Sama perempuan itu tahu, dia sudah tahu, dia sudah selidiki. Oh ini rumahnya, oh ini. Dia sudah selidiki semua, tapi dia diam teman-teman ya. Makanya orang diam itu, air tenang itu menghanyutkan teman-teman ya. Kalau kita diam itu Tuhan yang balas semua, itu lebih menyakitkan. Akhirnya anak haramnya anak yang di luar nikahnya itu mati semua, bahkan anak tirinya ikut mati. 5 orang anaknya dari ibu itu, selingkuhan itu, nggak tahu 5 orang anaknya dari bapak ini atau bapak yang lalu, satu persatu mati. Ya itulah hukuman Tuhan ya, kayak gitu teman-teman. Itu ceritanya, namanya orang khotbah kayak gitu. Akhirnya satu persatu anaknya mati, tinggal 1 anak Esah itu yang sama istri pendeta itu yang masih ada, yang dijaga Tuhan. Malah pendeta itu akhirnya itu apa, umurnya malah panjang sampai 75 tahun, bahagia sama anak cewek ini. Anak ceweknya juga akhirnya nikah teman-teman, dapat orang kaya ya orang kaya, orang baik lah. Anak ceweknya berhasil dapat orang baik, nikah. Nah, sudah itu ceritanya. Kayak gitulah. Waktu Tuhan itu begitu. Jangan pikir kamu dosa, kamu sembunyiin orang nggak tahu, ini nggak tahu lah, Tuhan tahu. Ya teman-teman. Kamu mau nipu orang juga Tuhan tahu ya. Orang kadang begitulah, orang ini lah, orang siapa, kita nggak kenal siapa-siapa. Ya kamu yang beri akses orang. Ya tahu. Kadang itu di situ banyak teman-teman. Di sini ini kan banyak anak-anak, banyak ini. Aku suka pagar itu tutup. Kalau siang itu suka aku udah tutup. Maksudnya jam 8, setengah 9 itu sudah aku tutup teman-teman, pagar itu. Karena apa? Banyak anak-anak di sini, di rumah ini. Itu kasihan anak-anak juga, banyak cewek, cowok kecil-kecil itu loh. Cuma ya aku jaga aja kayak gitu, kasihan. Kayak gitu. Anakku sih cowok, nggak punya anak cewek aku. Ji Tuhan, aku nggak dikasih Tuhan anak cewek teman-teman. Anak cewek itu resiko, anakku mah cowok ya, sehingga nggak ada resiko, bebas kalau cowok itu maksudnya nggak terlalu ini, nggak terlalu mikirin lah kayak gitu. Beda kalau anak cewek ya teman-teman. Tapi puji Tuhan, mungkin Tuhan nggak kasih aku anak cewek, aku senang. Bersyukur aja aku tuh. Aku itu orangnya nggak pernah marah, nggak pernah ini, sudah aku bersyukur aja apa yang Tuhan kasih, gitu aja. Kita syukurin aja, bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor. Ya nggak mewah, mobil cuma 1, motor bisa ada 3, motor anakku 2, motor proyek 1, kayak gitu. Teman-teman, aku bersyukur, nggak minta apa-apa. Aku sudah bersyukur sama Tuhan, nggak pernah nuntut apa-apa, nggak minta apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Itulah teman-teman ya. Semua itu ada waktunya ya teman-teman. Saya pikir kamu wah bangga
Lu suami orang dapat duit dan cantik begini. Lalu bangga, lu salah, lu jinah itu. Udah salah bangga lagi. Bertobat. Manusia zaman sekarang udah salah bangga seolah-olah inilah lu siapa. Malu tahu. Kayak gitu teman-teman ya. Itulah manusia sekarang tuh enggak ada malunya. Ya teman-teman. Orang ngasih akses lah, siapa yang ngasih akses? Enggak ada yang ngasih akses, kenal aja aku enggak ngurus aku. Bodoh amat. Ya, aku nggak pernah ngasih akses orang yang tahu nomor HP ku tuh hanya suamiku, anakku, ya temanku, ya teman bisnis kayak gitu bang, kayak gitu. Yang lain nggak tahu. Yang ngasih tahu ya orang nggak jelas. Lu yang ngasih akses orang. Lu mau nipu gue, lu ngasih akses orang. Dia mau nipu saya teman-teman, mau ngancurin keluarga saya, terus dia ngasih akses orang seolah-olah saya ini apalah, saya nggak butuh apa-apa, kamu yang butuh duit. Aku kerjaan ada ya Pak teman-teman, usaha ada, anakku sudah lulus, sudah punya usaha sendiri, rumahku ada, mobil aku ada, motor aku ada, semua aku punya. Ngapain? Ya kan teman-teman, apa yang aku butuhkan? Gak aku butuh apa-apa lagi. Ya teman-teman, semua aku sudah cukup. Aku sudah gak butuh apa-apa lagi. Buat apa? Apalagi orang-orang boyong-boyong rana duit itu. Alah, wong kering-kering rana duit. Kan teman-teman. Ya kan? Aku kan sudah punya semua. Ngapain? Aku butuh apa? Gak butuh. Gak butuh apa-apa, apalagi orang laki-laki kering-kering lah, bikin susah, bikin sengsara itu. Rumah aku udah punya, ya toh. Kendaraan aku punya, mobil aku bagus, mobilku. HLP, flash disk mobilku, motor aku ada 3 tuh. Motor gede aku punya, motor kecil aku punya. Ya toh, semua aku sudah punya. Teman-teman, aku nggak butuh apa-apa ya. Yang butuh laki-laki kering-kering. Udah wong kering rana duit, kerjaan juga nggak ada, duit nggak ada, apaan. Mendingan orang punya kerja, banyak orang kerja ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman, kualitas orang rendahan itu. Teman-teman menganggap orang rendah kayak dia. Lah gua orang elit, bukan orang rendahan. Rumah gua aja rumah elit, ngapain? Ya kan teman-teman. Lu aku kan bukan sombong, ini kan fakta. Tuhan sudah memberkatiku banyak. Ya anakku sekolah kumlot, lulus akuntansi S1 kumlot, magang di bank BUMN ya toh. Nah mobilku bagus, motorku bagus ya toh. Nah, bankku prioritas. Terus apa? Ya kan teman-teman. Terus ngapain? Apa yang aku butuhin lagi? Nggak ada. Ya apalagi laki-laki boyong, halah wis ra butuh. Sing butuh lagi orang kowe yang ngasih akses. Ya peluk suami orang lah, nggak punya izin. Anak juga anak suami orang hasil jinah. Ngapain itu? Boleh. Ya teman-teman. Lah aku nggak mau teman-teman, mendingan nggak punya anak daripada punya anak hasil jinah. Ya toh, nggak punya anak nggak kering teman-teman. Nggak punya anak bersyukur sama Tuhan. Betul. Mendingan nggak punya anak hasil jinah, buat apa? Ya kan teman-teman. Itu sangat rendah ini teman-teman. Ya gitu. Aku bersyukur sama Tuhan. Betul, aku bersyukur. Anakku sudah lulus akuntansi. Ya toh, anakku ganteng. Dulu aku ke Malaysia teman-teman, ada satu
Orang ngomong anakku handsome, ganteng, dia ngomong bahasa Inggris tuh, anakmu ganteng, smart, dan handsome. Dia bilang, you children smart, handsome, gitu bahasa Inggris. Aku kan ke Malaysia, aku ibadah di sana. Nah, hamba Tuhan itu meramalkan anakku, ya nggak meramalkan apa jenenge ya, menubuatkan lah. Kayak dia melihat anakku tuh, dia menubuatkan, anakku ini smart, anakku ini ganteng, aku akan sukses, aku akan bahagia. Itu teman-teman, itulah. Itu sih bukan ramalan, tapi apa ya teman-teman, kayak itu, kayak apa ya, kayak nubuat lah, kayak gitu. Wes ya teman-teman, ini udah siang tuh, suamiku mau makan. Hari ini aku masak ini deh, ntar aku sambung lagi tuh lodean ya teman-teman. Ini lodean sama ini apa, mirip hotben ya. Ini ada yang halal, ada yang enggak halal ya teman-teman. Ini kalau teman-teman beli itu hati-hati ya. Yang ini namanya hakong. Hakong ini ada yang halal, ada yang enggak ya. Kalau yang enggak halal itu yang bercampur daging ya, aku kasih tahu, daging B2 itu loh teman-teman. Kalau yang enggak halal ya, yang non halal, yang halal teman-teman isinya udang ya. Teman-teman jadi kalau beli udang gulung begini teman-teman harus cek ya, dicek ya teman-teman. Di situ kan ada plastiknya tuh. Cek yang teman-teman, kalau yang non halal ada non halal hanya udang. Ya, seafood lah. Kalau yang halal teman-teman maksudnya seafood. Seafood kita ada tulisannya non halal seafood. Terus yang halal seafood, yang non halal itu B2 ya, babi ya teman-teman, babi 2. Babi 2. B2 ya. Babi ada yang babi, ada yang halal, ada yang enggak, ada yang udang ya. Ini sambelnya namanya sambal Bangkok. Teman-teman kalau mau bikin sambal Bangkok ya, aku kasih tahu aja. Teman-teman dari cabai, bawang putih ya, terus diulek-ulek, kasih garam dikit, garamnya sedikit ya, gulanya yang banyak. Gula terus air jeruk ya teman-teman, kayak gitu. Namanya sambal Bangkok. Ini kalau di kulkas awet sebulan teman-teman, kalau di luar cuma seminggu. Jadi kalau bikin jangan banyak-banyak, nanti habis bikin lagi ya, gitu ya teman-teman. Kalau dulu mertuaku tuh bikinnya banyak, dia kan mau bagi-bagi gitu. Kalau aku cuma bikin ini tadi sedikit, cabenya cuma 5 kecil-kecil, bawang putih separuh. Bawang putih jangan banyak-banyak, nanti tidak bau ya, gitu ya teman-teman. Wis, inilah masakanku hari ini ya. Aku mau makan dulu nih lodean sama ini dah ya, gitu aja lah teman-teman. Mudah-mudahan masakanku menginspirasi pengalamanku. Jadi teman-teman hati-hatilah ya, khususnya teman-teman yang punya anak perempuan ya, jangan sampai ketipu ya. Kalau diituin orang jangan ketipu, cek dulu teman-teman, orang punya duit apa enggak itu dicek teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai ketipu ya. Cek sekarang itu kan banyak cek kosong, cek blong, giro kosong, giro blong. Teman-teman harus cek ya, semuanya jangan sampai ketipu ya. Itu aja lah teman-teman ya. Uang palsu juga ada sekarang yang palsu-palsu kan banyak, rambut palsu, duit palsu, gigi palsu, semua yang palsu-palsu, orang ya palsu gitu. Sekarang kan ada orang nikah sama boneka itu di Cina, itu orang palsu, cantik-cantik tapi palsu, namanya itu AI ya teman-teman, orang palsu. Sekarang banyak yang palsu-palsu, jadi teman-teman hati-hati ya. Rambut ya palsu, hidung palsu, kaki palsu, semua yang palsu-palsu jangan sampai teman-teman kejebak. Wes ya teman-teman, gitu dulu. Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu ya. Sarapan dulu.